Halo semuanya, perkenalkan saya Ardian Maulana dengan NIM 270 2258 270 dari jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Stres Akademik dan Anti Prokrastinasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa aja nih yang bakal kita bahas. Presentasi ini terdiri dari 8 bagian, yaitu latar belakang, pengertian stres akademik, pengertian prokrastinasi, hubungan keduanya, dampak, strategi mengatasi, studi kasus, dan terakhir kesimpulan. Kita mulai dari latar belakang dulu nih. Dalam dunia perkuliahan, mahasiswa seringkali dihadapkan dengan berbagai tuntutan secara bersamaan. Mulai dari tugas, laporan, hingga ujian. Nah, kondisi ini sangat rentan memicu stres akademik, apalagi jika tidak diimbangi dengan manajemen waktu dengan baik. Salah satu kebiasaan yang justru memperburuk keadaan adalah prokrastinasi, yaitu kebiasaan menunda pekerjaan hingga mendekati deadline. Nah, akibatnya beban kerja semakin menumpuk dan tekanan pun meningkat secara signifikan. Lalu, apa itu stres akademik? Nah, stres akademik ini adalah kondisi tekanan mental yang muncul ketika tuntutan akademik dirasakan melebihi kemampuan seseorang untuk mengelolanya. Stres akademik ini punya tiga ciri utama nih. Nah, yang pertama ada tekanan kognitif seperti kesulitan berkonsentrasi, overthinking, dan sulit menemukan prioritas. Yang kedua ada tekanan emosional berupa rasa cemas saat menghadapi deadline dan kehilangan motivasi. Nah, yang ketiga ini perubahan perilaku, yaitu kebiasaan menunda tugas dan memilih aktivitas yang tidak produktif. Selanjutnya kita bahas prokrastinasi. Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda pekerjaan yang sebenarnya bisa kita selesaikan, meskipun kita tahu bahwa penundaan tersebut akan berdampak negatif. Nah, ada tiga nih penyebab utamanya. Yang pertama ada kurangnya kejelasan dalam memulai, yaitu mahasiswa sering tidak tahu harus memulai dari mana hingga tugas terasa berat dan akhirnya ditunda. Yang kedua ada perfeksionisme berlebihan di mana rasa takut gagal membuat seseorang enggan untuk memulai. Yang ketiga ada distraksi manajemen waktu yang buruk seperti godaan media sosial yang membuat fokus terpecah. Nah, menariknya nih, stres akademik dan prokrastinasi saling mempengaruhi satu sama lain nih. Di satu sisi, prokrastinasi bisa memicu stres akademik, misalnya kita bertugas terus-menerus, ditunda, akhirnya menumpuk nih, dan mendekati deadline. Nah, di sisi lain, stres akademik juga bisa mendorong prokrastinasi karena saat kita merasa tertekan, seseorang cenderung menghindari tugas, takut memulai, atau bahkan mengalami kelelahan mental yang membuat tidak ada dorongan untuk bertindak. Nah, keduanya ini membentuk siklus yang saling memperburuk. Selanjutnya dampaknya nih, jika kita biarin tuh bisa apa sih? Stres akademik dan prokrastinasi berdampak langsung terhadap kualitas akademik dan kondisi mental mahasiswa. Tugas yang ditunda cenderung dikerjakan terburu-buru sehingga hasilnya tidak maksimal dan pemahaman materi pun jadi kurang mendalam nih. Selain itu, tekanan dari pekerjaan yang menumpuk dapat memicu kecemasan, burnout, dan penurunan motivasi belajar. Dalam jangka panjang, produktivitas pun menurun karena tidak dikelola dengan baik. Namun ada kabar baiknya nih. Ada beberapa strategi sederhana yang bisa kita terapkan. Yang pertama ada menentukan skala prioritas dengan mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat urgensinya agar kita bekerjakan bisa lebih terarah nih. Dan kedua itu ada memulai dari tugas kecil, misalnya dengan membuat outline terlebih dahulu untuk membangun momentum dan mengurangi rasa berat saat memulai. Yang ketiga, untuk mengatur waktu dengan teknik fokus seperti metode 25 menit belajar dan 5 menit istirahat agar konsentrasi tetap terjaga dan kelelahan bisa dicegah.
Selanjutnya ini ada khusus studi kasus. Bisa kita lihat nih contoh penerapannya. Bayangin aja, seorang mahasiswa punya 3 tugas sekaligus. Kuis besok, laporan 3 hari lagi, dan presentasi 5 hari lagi. Dengan strategi yang tepat, ia mengerjakan kuis terlebih dahulu karena paling mendesak. Lalu memecah tugas laporan dengan membuat outline dan mengerjakan sedikit setiap hari, serta mengatur waktu belajar agar tetap konsisten. Hasilnya gimana? Semua tugas selesai tepat waktu tanpa penumpukan, stres berkurang, dan kualitas pekerjaan pun lebih optimal. Next. Menutup nih, stres akademik dan prokrastinasi adalah dua hal yang saling berkaitan dan sering dialami mahasiswa. Kunci untuk memutus siklus tersebut adalah dengan menerapkan manajemen tugas yang baik, menentukan prioritas dimulai dari hal yang kecil, dan mengatur secara efektif. Yang paling penting adalah konsistensi dalam memulai dan menyelesaikan pekerjaan secara bertahap. Materi yang saya sampaikan tadi ini didukung oleh beberapa sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Referensi seperti pada slide ini ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kehidupan perkuliahan sehari-hari. Terima kasih.